Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Nggak Karuan bersama saya Iswan L. Oke, jika di video saya sebelumnya saya sudah berbagi tips dan tutorial tentang cara mosaiking data hasil pemetaan udara menggunakan pesawat drone dengan memanfaatkan software Pix4D Mapper. Nah, di video ini topiknya masih sama, di mana saya akan berbagi tips dan tutorial cara melakukan mosaiking data hasil foto udara atau pemetaan udara menggunakan drone dengan memanfaatkan software Agisoft Metaset. Oke, buat kalian yang belum menginstal software Agisoft-nya, silahkan buka deskripsi videonya dan klik link download software Agisoft-nya. Selanjutnya, kalian install di PC atau di laptop milik kalian tentunya. Oke, jika sudah terinstall, kita langsung saja masuk ke software Agisoft Metaset-nya. Oke teman-teman, inilah tampilan dari software Agisoft Metaset. Nah, dengan software Agisoft Metaset ini kita bisa melakukan mosaiking gambar atau foto hasil pemetaan udara menggunakan pesawat drone yang nantinya akan kita hasilkan data berupa ortomosaik atau ortofoto. Kemudian kita bisa menghasilkannya data elevasi titik tinggi atau elevation point cloud, dan yang terakhir kita bisa menghasilkan data digital elevasi model ya atau DEM dengan resolusi tinggi dan dapat kita tampilkan secara 3D model. Nah, sebelum saya lanjut ke tahapan untuk melakukan mosaiking ya, ada 7 tahapan yang harus kita lakukan teman-teman ya. Nah, yang pertama kita import foto ya hasil pemetaan udaranya. Yang kedua kita lakukan proses align foto. Yang ketiga kita membangun ya titik tinggi atau build dense cloud point. Yang keempat, kita melakukan proses membangun model 3D atau belt mesh. Yang kelima, kita lakukan proses membangun tekstur atau build tekstur. Yang keenam, kita lakukan proses membangun digital elevasi model atau build DEM. Dan yang ketujuh, kita melakukan proses untuk membangun ortomosaik atau ortofoto. Oke, kita langsung saja masuk ke tahapan yang pertama, yaitu kita akan mengimpor foto atau gambar hasil pemotretan udaranya. Nah, silakan teman-teman arahkan kursor ya pada pilihan cangnya, klik kanan. Kemudian teman-teman pilih add dan pilih add foto. Nah, atau teman-teman bisa gunakan pilihan pada menu workflow, diklik, pilih add foto. Nah, jadi sama aja teman-teman ya. Tinggal yang mana yang akan teman-teman pakai ya. Nah, saya akan menggunakan pilihan yang ada pada menu workflow untuk saya mengimport gambar atau foto hasil pemotretan udara yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, oke teman-teman, saya akan menggunakan gambar atau foto hasil pemotretan udara yang saya lakukan di Kabupaten Halmahera Tengah ya. Jika sudah teman-teman select gambarnya, silahkan klik open. Nah, oke, kita sudah berhasil ya mengimport gambar atau foto hasil pemetaan udaranya. Nah, jadi titik-titik ini adalah merupakan gambar ya teman-teman yang berupa poin ya, sesuai dengan jalur terbang yang kita buat pada saat kita melakukan pemotretan udara menggunakan pesawat drone. Oke, di posisi sebelah kiri bawah di situ ada informasi ya mengenai jumlah foto yang barusan kita import ya, ada total 137 foto teman-teman. Nah, oke, berikutnya kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu kita akan melakukan proses align foto. Nah, caranya sama, teman-teman pilih menu workflow, kemudian pilih align foto. Nah, oke teman-teman, sebelum saya lanjut ya pada tahapan proses align fotonya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai apa itu align foto. Nah, align foto ini digunakan untuk mengidentifikasi titik atau poin yang ada pada gambar atau foto yang akan kita olah. Nah, berikutnya proses align foto ini akan membuat matching point ya dari 2 atau lebih foto. Berikutnya pada settingan akurasinya, ini harus kita tentukan ya akurasi yang mana yang ingin kita gunakan. Akurasi ini tentunya akan menentukan ya teman-teman tingkat kecocokan dalam proses matching point terhadap gambar atau foto yang akan kita olah.
Nah, di software Agisoft Metashape ini ada 5 pilihan akurasi yang bisa kita gunakan, mulai dari akurasi paling rendah hingga yang paling tinggi. Tentunya semakin tinggi akurasi yang kita gunakan, hasil matching point-nya akan semakin tinggi, namun prosesnya akan semakin lama. Nah, jika kita menggunakan akurasi yang sangat rendah, tentunya hasil matching point-nya akan sangat rendah ya teman-teman, namun prosesnya akan semakin cepat. Nah, saya sarankan kepada teman-teman, ketika teman-teman akan melakukan proses elang fotonya, agar menggunakan pilihan yang high case ya. Nah, di dalam tutorial ini saya akan gunakan pilihan yang low ya, agar prosesnya lebih cepat. Nah, berikutnya ada 2 pilihan settingan pada pair selection-nya ya, yang harus kita tentukan. Nah, saya akan jelaskan ke teman-teman apa itu generic pair selection dan apa itu referensi pair selection. Jika foto atau gambar hasil pemetaan udara sudah memiliki nilai koordinat bawaan dari GPS kamera yang ada pada UAV atau drone-nya, teman-teman bisa gunakan pilihan yang referensi pair selection. Sebaliknya, jika gambar atau fotonya belum mempunyai nilai koordinat bawaan dari GPS kamera, UAV atau drone-nya, teman-teman gunakan pilihan yang generic pair selection, atau boleh teman-teman gunakan kedua pilihan pair selection-nya untuk melihat mana yang lebih efektif. Oke, berikutnya silahkan teman-teman klik advance. Nah, di sini ada 2 settingan teman-teman. Ada key point limit dan juga ada tie point limit. Untuk key point limitnya ini, pada dasarnya kita akan memerintahkan ya software Agisoft Metashape-nya untuk menentukan seberapa halus sampel dari setiap gambar yang akan kita lakukan proses align fotonya. Selanjutnya, untuk tie point limitnya ini kita akan perintahkan ya software Agisoft Metashape-nya untuk menetapkan batas jumlah titik dari satu gambar ke gambar yang lainnya. Nah, nilai dari kedua poin limitnya ini bisa teman-teman tambahkan. Namun, saya sarankan ke teman-teman, pastikan PC atau laptop milik teman-teman, prosesor dan RAM-nya harus mempunyai spek yang lebih tinggi. Jika tidak, maka PC atau laptop milik teman-teman bisa blank secara tiba-tiba. Oke, berikutnya aktifkan adaptive camera model 15-nya dan klik OK untuk memulai proses align fotonya. Oke, proses align fotonya sudah selesai. Inilah tampilan dari hasil align foto yang berupa titik-titik kecil ya, atau pecahan-pecahan pixel dari gambar atau foto yang kita olah. Berikutnya, kita masuk ke tahap yang ketiga. Kita akan membangun titik tinggi atau build dense cloud point. Caranya sama, pilih main workflow dan klik pilihan build dense cloud. Nah, kita lakukan settingan pada quality-nya. Ada 5 pilihan quality yang bisa teman-teman gunakan ya, mulai dari quality yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Oke, saya sarankan kepada teman-teman, jika teman-teman akan memproses ya sebuah ortofoto yang kualitasnya bagus, teman-teman harus memilih pilihan quality yang ultra high. Di dalam tutorial ini, saya akan gunakan pilihan yang low agar prosesnya lebih cepat ya teman-teman. Silakan teman-teman klik advance. Nah, di sini kita akan lakukan settingan pada depth filteringnya. Oke, jika teman-teman menginginkan model 3D yang kompleks dan memiliki banyak detail, teman-teman bisa gunakan pilihan yang mild filtering. Namun jika teman-teman menginginkan model 3D yang sederhana dan tidak memiliki banyak detail, silakan teman-teman gunakan pilihan yang aggressive filtering. Oke, pastikan pilihan calculate point color-nya dalam posisi aktif ya, dan tekan OK untuk memulai proses membangun titik tingginya. Nah, oke teman-teman, proses membangun titik tinggi atau build dense cloud-nya sudah selesai ya. Berikutnya kita masuk ke tahapan yang keempat. Kita akan membangun model 3D ya, atau build mesh. Caranya sama teman-teman, silakan pilih main workflow, kemudian pilih build mesh. Oke teman-teman, proses build mesh ini kita akan menghasilkan ya model 3D awal untuk kita peroleh data berupa digital elevasi model, digital surface model, digital terrain model, dan juga orthomosaik atau orthofoto. Nah, hasil dari build mesh ini bisa teman-teman ekspor datanya dalam format yang lainnya, yang bisa teman-teman olah lebih lanjut dengan menggunakan software seperti Google SketchUp, kemudian AutoCAD, dan juga software ArchMap.
Untuk settingan source datanya, gunakan pilihan yang dense cloud. Dan untuk surface tipenya, jika teman-teman memilih arbitrary 3D, maka model 3D yang teman-teman peroleh adalah model 3D yang umum, seperti bangunan, patung, dan lain-lain. Nah, jika teman-teman memilih surface tipe yang high fill, ini digunakan untuk objek permukaan bumi ya, seperti medan atau terrain, dan juga struktur seperti jaringan pipa, kabel, dan lain-lain. Nah, jika teman-teman akan memproses ya data berupa ortomosaik atau ortofoto, gunakan pilihan yang surface type high field ya. Oke, untuk face count-nya ini kita akan menentukan teman-teman jumlah poligon yang akan dihasilkan dalam proses belt mesh-nya. Nah, semakin tinggi face count yang kita gunakan akan menghasilkan jutaan poligon, namun akan menimbulkan permasalahan visualisasi pada saat proses belt mesh-nya berlangsung ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati teman-teman dalam menentukan face count-nya. Oke, di sini saya akan menggunakan face count yang low ya. Oke, berikutnya silakan teman-teman klik advance. Nah, di sini ada settingan pada interpolasinya ya. Jadi jangan teman-teman gunakan pilihan yang extrapolated ya atau disable, karena kedua pilihan ini tidak disarankan dalam kita melakukan proses ortomosaik atau ortofoto. Jadi teman-teman gunakan pilihan yang enable ya, agar gap di antara foto yang tidak terproses akan diinterpolasi secara otomatis. Berikutnya untuk calculate vertex color-nya, biarkan aktif seperti ini. Selanjutnya klik OK untuk memulai proses belt mesh-nya. Oke teman-teman, proses belt mesh-nya atau membangun model 3D-nya sudah selesai. Hasilnya seperti ini teman-teman. Dan kita lanjut ke tahap yang kelima ya, yaitu kita akan membangun tekstur atau belt tekstur. Caranya sama, teman-teman pilih main workflow, kemudian pilih belt tekstur. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke proses membangun teksturnya, kita lakukan settingan pada mapping modenya. Nah, di sini ada 5 pilihan yang bisa teman-teman gunakan. Ada generic, orthofoto, adaptive orthofoto, spherical, dan single kamera. Nah, di tutorial ini saya gunakan pilihan yang orthofoto mapping mode. Selanjutnya untuk settingan blending modenya, ada 5 pilihan juga teman-teman. Ada mosaic, average, max intensity, mini intensity, dan disable. Oke, untuk disable jangan teman-teman gunakan karena akan mematikan blending modenya. Nah, jika teman-teman pilih yang mosaic mode, hasilnya akan mempertimbangkan detail setiap foto yang diolah, sehingga menghasilkan ortofoto atau ortomosaik yang seimbang dari segi warna dan kedetilannya. Jika teman-teman gunakan average mode, maka akan menggunakan nilai pixel rata-rata dari setiap foto yang overlap ya. Nah, jika teman-teman gunakan pilihan blending mode yang max intensity dan min intensity, maka hasilnya akan menggunakan intensitas maksimum dan minimum dari pixel yang bertampalan ya atau overlap. Nah, untuk pilihan blending modenya saya akan gunakan yang mosaic ya. Berikutnya untuk tekstur size-nya, ini bisa teman-teman tambahkan nilainya, atau teman-teman bisa gunakan settingan default seperti ini ya. Pastinya semakin tinggi nilai tekstur size-nya, maka kedetilan teksturnya akan semakin baik dan memberi kesan file tekstur yang semakin besar ukurannya. Klik advance. Nah, pastikan hull shifting dan juga hosting filternya dalam posisi aktif. Selanjutnya tekan OK untuk memulai proses membangun teksturnya. Oke teman-teman, proses membangun tekstur ya atau belt teksturnya sudah berhasil kita lakukan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan yang ke-6 ya, kita save terlebih dahulu projectnya. Caranya teman-teman pilih icon save. Selanjutnya teman-teman berikan nama dari projectnya dan klik save untuk menyimpan projectnya. Oke, berikutnya kita masuk ke tahap yang ke-6, yaitu kita akan membangun digital elevasi model ya atau DEM. Caranya sama, pilih main workflow, pilih file den. Nah, kita akan lakukan settingan teman-teman ya. Untuk proyeksinya, tipenya teman-teman pilih geografik. Berikutnya, jika teman-teman pengen mengubah ya koordinat sistemnya ke UTM, teman-teman klik seperti ini, pilih more, scroll ke bawah dan pilih projection coordinate system. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, pilih World Geodetic System 1984. Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah untuk memilih ya sistem koordinat UTM yang sesuai dengan zona UTM tempat teman-teman melakukan pemetaan udara.
dan tekan OK teman-teman, maka proyeksinya akan berubah seperti ini teman-teman. Oke, untuk source datanya di sini ada 3 pilihan ya teman-teman. Ada sparse cloud, kemudian ada dense cloud, dan juga ada mesh. Nah, di sini akan saya gunakan pilihan yang dense cloud ya teman-teman. Berikutnya untuk interpolasinya. Nah, di sini ada 3 pilihan ya teman-teman. Untuk pilihan disable dan juga extrapolated ini tidak dianjurkan dalam kita melakukan proses membangun digital elevasi modelnya ya. Jadi kita pilih enable untuk interpolasinya. Oke, untuk settingan yang lainnya kita biarkan default seperti ini dan tekan OK untuk memulai proses membangun digital elevasi modelnya. Oke, proses membangun digital elevasi modelnya atau DEM sudah selesai teman-teman. Berikutnya kita masuk ke tahapan yang terakhir ya. Kita akan membangun orthomosaik atau ortofotonya. Caranya sama, teman-teman pilih main workflow, kemudian pilih build orthomosaik. Nah, untuk surface-nya di sini kita pilih pilihan DEM ya. Oke, untuk blending modenya di sini ada 3 pilihan ya. Ada mosaic, average, dan juga disable. Nah, untuk disable-nya ini teman-teman jangan gunakan ya. Teman-teman bisa gunakan yang pilihan average, kemudian yang mosaic. Nah, di sini saya akan gunakan blending mode yang mosaic ya, teman-teman. Oke, untuk settingan yang lainnya kita biarkan default seperti ini ya. Dan tekan OK untuk membangun orthomosaiknya. Nah, oke teman-teman, proses membangun ortomosaiknya sudah berhasil kita lakukan ya teman-teman. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita ekspor teman-teman data ortomosaik ya yang sudah kita proses tadi. Kemudian kita ekspor juga data digital elevasi modelnya ya atau DEM. Caranya teman-teman klik kanan pada cangnya, pilih ekspor, pilih ekspor ortomosaik, dan pilih ekspor JPEG/TIFF/PNG. Oke, untuk settingan pixel size-nya ya pada rasternya biarkan default ya. Untuk settingan pada background color-nya silakan teman-teman pilih ya yang mana yang teman-teman gunakan. Untuk image deskripsinya silakan teman-teman isikan namanya. Berikutnya teman-teman klik export. Nah, file name-nya teman-teman isikan ya namanya. Dan klik save untuk menyimpannya atau mengekspor ortomosaiknya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil ya mengekspor data ortomosaiknya. Oke, berikutnya teman-teman klik kanan pada cangnya, pilih ekspor, pilih ekspor DEM, dan pilih ekspor TIFF ya. Nah, untuk settingan pixel size-nya ini biarkan default seperti ini. Untuk raster transformnya ini bisa teman-teman ubah ya yang mana ingin teman-teman gunakan ya. Oke, untuk image deskripsinya ini teman-teman ketikkan ya namanya. Selanjutnya teman-teman klik export dan file name-nya diisi ya. Jadi seperti ini. Jika sudah, klik save. Nah, oke teman-teman, kita sudah berhasil ya mengekspor yang pertama tadi data ortomosaiknya, kemudian yang kedua kita sudah berhasil mengekspor data digital elevasi modelnya. Nah, jadi sangat mudah kan teman-teman cara melakukan mosaiking ya gambar atau foto hasil pemetaan udara menggunakan pusat drone dengan memanfaatkan software Agisoft Metashape ini. Nah, oke teman-teman, di video saya yang berikutnya saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman ya bagaimana cara mengekspor ya data ortomosaik ini agar bentuknya itu sama seperti shapefile jalur terbang yang kita buat. Nah, sebelum saya mengakhiri tutorial ini, silakan teman-teman save dulu ya projectnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial saya kali ini. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan salam sehat buat kalian semua.